lengkap dengan sopir dan bensinnya itu full. Kalau kita kan sedang pakai aja mobil, tapi ya bensin bisa sendiri ya. Nah, itu masih mending. Tapi Utsman bin Affan itu memberikan unta lengkap dengan perbekalan yang siap digunakan untuk perjalanan pulang dan pergi ke Tabuk. Kemudian ditambah lagi sama beliau selain unta itu. Makanya kata Rasulullah SAW, Utsman setelah ini berbuatlah sesuka kamu. Artinya kamu tidak akan bisa melakukan lebih dari ini lagi. Itu sudah mentok-mentoknya Utsman sedekah. Tapi setelah itu apakah ada cerita Utsman bin Affan dia bangkrut? Gak ada orang cerita dia sedekah kemudian membuat dia bangkrut. Gak ada. Yang ada adalah orang dia simpan-simpan duitnya kemudian lupa, atau disimpan-simpan curi orang, simpan-simpan kebakar, tipu orang. Itu yang akan terjadi. Jadi yang terpenting spiritnya adalah di situ kita ada yang kelipatan itu. Dan yang terakhir, nggak terasa sudah setengah sekali jalan. Yang terakhir tema ini, nah ini yang akan saya tanya, yang akan saya artikan ini. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan kelipatan yang sangat banyak. Allah itu menahan dan memberi. Terserah Allah, lipatkan berapa, terserah Allah. Ini kenapa Allah minjam? Kenapa Allah harus perlu meminjam harta kita? Padahal harta itu punya siapa? Punya Allah. Kenapa Allah harus meminjam? Karena Allah sudah mewajibkan. Kalau tadi kita lihat, ini ya. Nah, Allah sudah mewajibkan zakat. Sudah wajib. Siapa yang sudah sampai nisab, ini keluarkan zakat. Sudah ya Allah. Oke. Masih punya harta? Masih ya Allah. Kamu mau masuk surga? Mau. Sedekah? Sedekah. Sudah ya Allah. Sedekahkan dia. Masih ada yang hijau. Hartanya masih ada. Peluang untuk memberi masih ada. Dalam tanda kutip, Allah itu malu kalau harus bilang suruh mengeluarkan kita lagi. Makanya Allah membahasakan apa? Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Pinjemin aku dong. Pinjemin saya uang untuk saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk didistribusikan kepada proyek-proyek kebaikan yang lainnya. Kalau kamu mau pinjemin saya, akan saya lipat gandakan dengan kelipatan yang tidak ada orang tahu. Wallahu yaqbidu wa yabsud. Allah menahan dan memberi sesukanya. Ini yang dikatakan spirit. Kenapa Allah itu sampai meminjam kita? Maka kalau kita bisa sampai tataran ini, kita akan menjadi orang yang mulia. Zakat sudah. Sedekah sudah banyak. Dikenal orang dia orang yang murah bersedekah. Ternyata pada saat itik ada orang, boleh nggak saya pinjam duit? Ya sesungguhnya yang minjam duit itu bukan dia, Allah yang meminjam uang. Maka barang siapa yang meminjamkan uang, meminjami uang, karena ini dalam bahasa Indonesia yang benar ternyata meminjami ya. Meminjami uang untuk digunakan hal-hal yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat. Saya akan menutup dengan sebuah animasi singkat. Sebagian udah melihat juga. Jadi kira-kira itu ya. Orang kan itu ya, modalnya dikit ya, tapi dapatnya banyak. Boleh nggak saya sedekah? Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ya Allah, sedekah 1000 yen aja. Kalau pas di Lailatul Qadar itu berarti kali berapa? 1000 yen kali 700 berapa tadi? 700.000 yen. Itu di hari normal ya. Lailatul Qadar kali berapa tadi? 30.000 berapa itu?
Wow, ya Allah, boleh nggak saya sedekah 1000-nya di malam Lailatul Qadar? Itu tergantung kita. Jadi orang kan inginnya gitu. Wah, luar biasa nih kalau saya khatam pas Lailatul Qadar. Khataman Quran itu kan barang siapa yang baca Qul Huwallahu 3 kali sama dengan khatam Quran. Iya benar tadi saya. Barang siapa membaca Qul Huwallahu ahad 3 kali, itu pahalanya setara dengan pahala orang khatamin Quran. Wah, saya baca pas Lailatul Qadar sekali khatam Quran kan? Kali sekian. Udah gitu, itu coba seandainya Lailatul Qadar itu diumumkan, ya, perilaku manusia kira-kira seperti tadi semua. Dia akan mengeluarkan usaha yang sedikit untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Normal, manusiawi. Makanya kita harus menjaga spirit kita agar seperti itu. Ini teman-teman saya, kaum muslimin dan muslimah, bapak dan hadirin sekalian. Untuk pertama, spirit ini saya sampaikan sekian. Nanti insya Allah kita sambung. Plus teknis kira-kira seperti apa zakat, jenis-jenisnya apa, hitungannya seperti apa. Kalau nanti seandainya perlu ada tabel yang diperlukan angka realnya, dan kapan harus didiskusikan, nanti kita diskusikan setelah kita melakukan sholat asar bersama. Dan saya kira waktu asar sudah menjelang, kita persiapan sholat asar dan katanya ada perubahan tempat mau dilebarkan ya, atau mau dibawa. Nanti sambilan itu semua. Sementara kita break, nanti silakan jika ada yang dialog ditanyakan yang belum jelas atau dikoreksi jika ada yang kurang tepat. Mungkin sementara itu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jazakumullahu khairan. Kita break sementara. Saya kembalikan kepada pengatur acara Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan buat spiritnya, buat motivasinya dalam berzakat di sesi pertama tadi. Semoga dengan motivasi dari Ustaz barusan kita jadi tergerak ya, termotivasi untuk segera menzakatkan, karena pada bulan Ramadan ini zakat fitrah ya, panitia juga menyediakan zakat, di mana zakat itu justru membersihkan ya harta kita, bukan mengurangi, membersihkan harta kita. Ya maka itu semoga motivasi ya teman-teman sekalian. Langsung aja mungkin sekian ya untuk satu kita akan kembali ke saya. Assalamualaikum. Terima kasih ya, jazakallah kepada Ihsan. Dan sebelum memasuki sesi berikutnya yaitu sholat asar, mungkin mengingatkan ya kembali tentang yaitu panitia menyediakan apa itu menerima zakat fitrah. Dan sedikit untuk 10 menit yaitu Ustadz untuk masalah khauf, tolong di itu. Oke, ini apa? Permintaan dari panitia juga saya lupa juga ya. Kalau yang mau berwudu, yang membawa kaos kaki, ya, dan kaos kakinya tidak dikhawatirkan mengganggu pada saat sholat, hanya tanpa dilepas. Berarti kalau mau wudu, basuh semuanya. Nanti pas giliran seperti saya ini ya, mohon maaf, nanti cukup dibasuh di atasnya ini aja. Nah nanti kita sholat menggunakan kaos kaki ini sudah insya Allah seperti hanya wudu. Tapi jangan dilepas wudunya, kaos kakinya itu seperti khuf. Yang dibasuh bukan sepatunya, karena sepatunya kita pakai sholat, nggak boleh sholat pakai sepatu. Dia harus suci. Nah ini kan suci kan. Nah kita usap atasnya, itu disebut dengan maslul khufain. Itu bisa nanti musim dingin juga bisa berlaku seperti itu. Catatannya tidak dilepas ya, catatannya tidak dilepas. Sama dengan ketika kita sholat di atas kendaraan atau di atas pesawat, kalau bisa wudu nanti di situ dibasuh. Kalau enggak tayamum, tapi sepatu harus dilepas. Ini yang orang sering lupa. Di atas pesawat sholat ya, sholat subuh enak sekali pakai sepatu kan, sholat pakai sepatu. Lepas sepatunya dulu, singkirin dikit, kita sholat sambil duduk apa-apa. Nah itu untuk penjelasan. Kalau yang tidak pakai itu nggak bisa. Boleh nggak diusap kulit atasnya? Itu nggak bisa. Itu namanya masul kulit itu. Nggak bisa dibasuh. Berarti harus wudhu secara normal. Cuman airnya nggak usah banyak-banyak. Membasuh itu secukupnya. Dan panitia menyediakan itu ya, untuk dilap ya. Nah, maka kalau bisa nanti
diminimalisir untuk mengurangi itu ya, dan diusahakan wudunya baru dibatalkan setelah sholat maghrib mungkin ya, biar nanti lebih efektif. Itu mungkin sekilas saja tentang masuk rufeng. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan setelah sholat ya. Kalau ini berhubungan dengan wudhu tadi, jadi beberapa tempat kita di sini itu kan dipermasalahkan karena wudhunya kakinya naik ke wastafel. Ya. Karena tadi yang saya tangkap ketika seperti wudhu biasa tapi seperti wudhu biasa tetapi airnya dikecilkan, berarti kan kaki itu tuh naik ke wastafel. Nah ini yang biasa menjadi permasalahan sehingga berikutnya kita tidak bisa pinjam gedung lagi. Nah itu kan menjadi ini. Nah bisa enggak ketika itu mengambil air dari atas ya, terus kemudian seperti wudhu biasa tapi dibasuhkan keseluruhan? Kalau untuk kaki, asal bisa dijamin dia sampai ke relungnya, diusap aja, bukan enggak. Kalau dibasuh kan pasti kececer. Jadi tangan kita ini basah. Ini kaki ya. Ya seperti ini jarinya, jadi perlu waktu sebenarnya nanti. Disampaikan air sampai basah. Itu nggak apa-apa. Bisa, asal bisa menjamin ini basah. Ya nggak harus persis lah. Kira-kira kita sudah, kalau ditanya malaikat, sudah basah belum tuh? Insya Allah sudah. Kira-kira seperti itu. Itu bisa, karena kan ada kalanya nanti di saat darurat, misalkan saya cuma punya air segelas. Air segelas ini sudah 2 gelas, segelas saya sudah minum. Kalau segelas aja harus diminum, nanti baru tayamum. Karena mati, Allah tidak menyukai. Saya wudhu dulu lah, setelah wudhu sholat baru mati, nggak apa-apa, nggak boleh. Karena harus diutamakan jiwanya. Tapi kalau saya 2 gelas, yang satu sudah untuk minum, satu untuk wudhu. Itu juga gitu, nggak bisa kayak wudhu biasa kita, harus dicelup, kayak ini semua gitu, bibirnya basahin semua, kemudian semua dilap. Yang sunah-sunah mah nggak perlu ya, dikit, rambut secukupnya, sama itu juga bisa, asal kita tersampaikan semuanya gitu. Atau kalau nggak bisa, tapi nggak mungkin tatayam karena ada air kan. Kalau mau lebih efektif lagi, seandainya ini yang lebih efektif lagi, kawan-kawan ada botol misalkan, nanti khusus untuk kakinya kita masuk ke toilet, ya kan, disiram di atas toilet, itu lebih safe. Itu panitia bisa menyediakan kira-kira botol khusus kecil atau masing-masing gitu, silakan ada botol atau apa gitu. Kalau ini kan masih nanti bisa ya, untuk nanti terutama maghrib atau sekarang bisa dicari gitu, air minum, airnya nggak usah diminum ya, belum saatnya. Nah itu nanti khusus untuk kaki kita normal. Setelah itu masuk ke toilet, kaki kita basuhnya di atas kloset itu lebih aman saya kira. Di samping nggak ketahuan juga kan, becek di dalam kan nggak ada masalah dibanding becek di wastafel. Itu solusi lebih ringan dibanding yang punya kaos kaki bisa seperti tadi. Yang tidak ada kaos kaki, air tadi dibawa ke toilet, dibasuhkan di dalam toilet. Itu lebih solusi lebih ringan. Saya kira itu ya, cukup ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saya kepada Ustaz untuk penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu sholat asar. Teman-teman, marilah kita sholat asar bersama-sama. Untuk wudhunya panitia standby di tempat. Bagi teman-teman yang belum ada wudhu, masih segera wudhu. Maka kita sholat asar. Kita telah melaksanakan ibadah sholat asar. Untuk sesi berikutnya yaitu lanjutan dari sesi pertama, yaitu materi kedua. Kepada moderator kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan sesi yang pertama tadi. Kita masuk ke sesi kedua. Mohon maaf dengan segala hormat kepada para hadirin, bapak was-was yang di belakang untuk maju ke depan. Soalnya nanti ada rekan-rekan yang baru datang biar bisa sholat asar di belakang. Rekan yang baru datang untuk sholat asar. Ya, terima kasih. Mari setelah
Itu mau diberikannya